Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi, berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Nah, hari ini kita akan coba bedah lebih dalam sebuah renungan yang judulnya Memilih Bersama Kristus. Coba dibayangkan, gimana rasanya kalau sebuah tindakan kebaikan yang luar biasa, malah memicu tuduhan yang paling keji. Renungan ini membawa kita langsung ke jantung paradoks itu dan menantang kita untuk melihat kita sebenarnya berdiri di pihak mana. Renungan ini langsung to the point, membawa kita ke inti masalahnya. Bayangin deh, seseorang baru aja disembuhkan secara ajaib, sebuah mujizat terjadi di depan mata kita semua. Harusnya kan reaksi kita kagum, takjub gitu ya, tapi yang terjadi justru kebalikannya. Beberapa orang malah nuduh Yesus pakai kuasa gelap. Ini bukan lagi sekedar beda pendapat loh, ini benar-benar memutarbalikkan fakta. Yang baik jadi jahat. Dan inilah yang jadi pangkal dari semua perdebatan dalam renungan ini. Oke, biar kita ngerti kenapa tuduhannya bisa se-ekstrem itu, kita perlu mundur sedikit, lihat langsung ke sumbernya, yaitu sebuah peristiwa spesifik dari Injil Lukas. Mari kita lihat kisah pengusiran setan yang jadi fondasi dari seluruh renungan ini. Jadi, peristiwanya sendiri tuh dramatis banget. Yesus menyembuhkan seorang pria yang tadinya bisu. Sebuah tindakan belas kasih yang sangat nyata. Tapi lihat deh reaksi orang-orang. Benar-benar terbelah dua. Di satu sisi ada yang takjub, tapi di sisi lain ada yang curiga, bahkan menuduh. Nah, perpecahan inilah yang jadi sorotan utama Pastor Crispinus. Jadi ini bukan lagi cuma cerita penyembuhan biasa, tapi jadi cermin buat kita. Kok bisa ya kita lihat keajaiban yang sama, tapi kesimpulannya bisa beda 180 derajat? Dari peristiwa ini, renungannya masuk ke tema besar yang pertama, Kristus bukan cuma seorang penyembuh, tapi dia adalah sang pembebas. Ternyata penyembuhan pria itu bukan sekedar soal bisa ngomong lagi. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Dan disinilah kita dikenalkan sama sebuah konsep yang dalam banget, kebisuan rohani. Idenya menarik kan? Anda bisa aja ngobrol seharian, nyanyi, debat, apapun itu. Tapi di dalam hati, Anda ngerasa bisu. Susah banget rasanya buat berdoa, buat bersyukur, atau sekedar ngerasa nyambung sama Tuhan. Ini kayak belenggu yang nggak kelihatan. Dan kebisuan rohani ini bukan cuma teori loh. Renungan ini ngasih contoh-contoh yang mungkin kita kenal banget. Pernah nggak ngerasa kata-kata doa itu kayak nyangkut aja di tenggorokan? Atau pas hari lagi jelek banget, rasanya berat luar biasa buat bilang terima kasih Tuhan? Atau yang paling sulit mungkin, nemuin kekuatan buat memaafkan? Nah, itulah dia wujud nyata dari kebisuan rohani, belenggu yang Kristus datang untuk hancurkan. Oke, kalau Kristus datang untuk membebaskan, itu artinya ada pertarungan dong ya, antara dua kekuatan besar. Nah, renungan ini kemudian membandingkan langsung kuasa Kristus dengan kuasa kegelapan. Dan seperti yang akan kita lihat, ini bukan pertarungan yang seimbang sama sekali. Di sini kita bisa lihat perbedaannya tajam banget. Di satu sisi ada Kristus yang lebih kuat, yang tugasnya memulihkan dan menyelamatkan. Di sisi lain ada kuasa jahat yang cuma bisa mengikat, membelenggu, dan bikin kita takut. Jadi pesan utamanya jelas banget menurut renungan ini. Kemenangan Kristus itu bukan dongeng, itu realita. Kuasa kegelapan itu sudah dikalahkan telak. Makanya inilah alasan kenapa kita diundang untuk hidup tanpa rasa takut. Sekarang kita sampai di jantung renungan ini. Sebuah panggilan yang paling penting yang gak bisa kita hindari. Setelah kita paham siapa Kristus dan apa yang udah dia lakukan, sekarang pertanyaannya dibalik ke kita. Kita ada di pihak mana? Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Wah, kalimat ini tegas banget ya, gak ada ruang buat tawar-menawar. Renungan ini menggarisbawahi ayat ini, buat ngasih pesan yang mungkin bikin kita kurang nyaman. Dalam hidup rohani, gak ada tuh yang namanya zona abu-abu. Gak ada posisi netral, pilihannya cuma dua, ikut Kristus atau melawannya. Sesederhana itu. Pertanyaan ini langsung menusuk ke inti iman kita. Emangnya kita bisa ya jadi netral aja? Jawaban dari renungan ini tegas banget, gak bisa. Kita nggak bisa bilang, oh saya percaya Yesus, tapi di sisi lain kita masih nyaman sama kebiasaan dosa. Atau masih cari-cari pegangan lain. Kata renungan ini, yang Yesus mau itu penyerahan diri yang total, tanpa kompromi. Oke, kalau kita harus memilih, terus gimana? Apa artinya hidup dalam pilihan itu di tengah kesibukan kita sehari-hari? Nah, bagian terakhir renungan ini ngebahas gimana caranya kita menerjemahkan pilihan iman ini jadi tindakan yang nyata. Untungnya, renungan ini nggak ngebiarin kita bingung, dikasih peta jalannya. Praktis banget. Memilih Kristus itu bukan cuma soal perasaan, tapi latihan setiap hari. Lewat doa yang tekun, kita jadi dekat sama Dia. Lewat Ekaristi, kita dapat kekuatan baru. Lewat sabdanya, kita jadi tahu arah. Dan yang paling penting, pilihan kita harus kelihatan dari cara kita ke sesama.
membangun persatuan, bukan malah memecah belah. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan. Inti dari renungan ini sebetulnya adalah perjalanan iman kita itu nggak ditentukan sama satu keputusan besar di awal, tapi oleh ribuan pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Pilihan buat berdoa, pilihan buat memaafkan, pilihan buat bersatu, untuk memilih terang. Pertanyaannya buat kita semua, pilihan-pilihan kecil apa yang sedang Anda buat hari ini yang sedang membentuk diri Anda di masa depan? Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.